Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Naila Kausar dengan NIM 235144089 dari kelas 3C Keuangan Syariah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial analisis data panel menggunakan EFUS, khususnya untuk melakukan uji pemilihan model yaitu CHEM, PEM, dan REM atau Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Di sini juga akan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik yang sesuai dengan data. Di sini saya memiliki data panel, yaitu gabungan antara cross-section dengan time series. Di sini saya memiliki 5 cross-section, di antaranya ada Bank Muamalah Indonesia, Bank Aceh Syariah, BCA Syariah, Bank Pine Dubai Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Di sini juga saya ada 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2021. Selain itu, di sini juga terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Langsung saja kita akan membuka EFUS. Langkah pertamanya kita ke File, lalu New, lalu ke Work File. Nah, struktur type-nya kita akan menggunakan balance panel. Start date-nya 2017, end date-nya 2021 dengan cross-section-nya 5. Lalu oke. Di sini kita akan menambahkan objek sesuai dengan variabel yang ada. Dengan tipenya series, lalu name objeknya X1, 2, X3, dan Y. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya, memindahkan dari Excel ke EFUS. Kita copy terlebih dahulu. Nah, sudah. Selanjutnya, kita akan membuat model pertama, yaitu Common Effect Model. Caranya kita ke Quick, lalu Estimate Equation, lalu masukkan Y, C, X1, X2, dan X3. Lalu selanjutnya panel optionnya non, lalu kita oke. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Kita bisa membaca nilai koefisiennya 7,889,777. Nah, jika konstanta ini naik 1, maka akan mempengaruhi variabel X, 1, X2, dan X3 sebesar nilai koefisiennya. Setelah itu, kita juga bisa melihat nilai probabilitas dari masing-masing variabel X. Nah, jika hasilnya ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun, jika sebaliknya, maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Y. Di sini kita bisa melihat bahwa X2 dan X3 ini berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X1 ini tidak berpengaruh terhadap Y. Di sini juga kita bisa melihat R square sebesar 0,980298. Artinya, sekitar 98% variasi perubahan ROA dapat dijelaskan oleh variabel FDR, NPF, dan BOO dalam model ini.
Di sini juga kita bisa membaca nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05, artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita akan mencoba lanjut ke model kedua, yaitu fixed effect model. Caranya masih sama, yaitu quick estimate equation, termasukkan Y, C, X1, X2, dan X3. Panel optionnya kita ganti menjadi fixed. Lalu, oke. Nah, di sini juga kita sama membacanya. Kita bisa membaca dari nilai koefisiennya sebesar 7,184260, yang mana jika konstantanya naik 1, maka akan mempengaruhi variabel X1, X2, dan X3 sebesar nilai koefisiennya. Dan kita bisa melihat probability dari masing-masing variabel X. Di sini semuanya mempengaruhi variabel Y. Dan nilai R-square-nya sebesar 0,987424 dengan probability statistik 0,0000. Selanjutnya kita akan melakukan uji Chow. Uji ini digunakan untuk membandingkan model CHEM dan model FEM. Langkahnya kita ke view, lalu fix random effect testing, lalu ke redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Ini adalah hasil uji Chow dengan nilai cross-section chi-square sebesar 0,0242. Di sini, jika uji Chow, jika probability-nya itu lebih besar dari 0,05, maka yang dipilih adalah uji CHEM. Sedangkan jika probability-nya di bawah 0,05, maka yang dipilih uji FEM. Karena eh, nilai ini 0,0242 dan lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah uji FEM. Karena yang terpilih uji FEM, maka kita harus melakukan uji Hausman. Caranya, eh, kita masuk dulu ke model ketiga, yaitu random effect model, quick, lalu estimate equation, masukin aja C, X1, X2, X3. Panel optionnya kita ganti menjadi random. Lalu oke. Nah, ini hasilnya. Cara uji Hausman-nya kita ke view, lalu fix random effect testing, dan pilih correlated random effect Hausman test. Nah, ini adalah hasil uji Hausman. Bisa kita lihat nilai cross-section-nya di sini, probability-nya 0,1658. Kita lihat di sini. Jika di Hausman ini, jika probability lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah uji rem. Sedangkan jika probability lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah uji FEM. Karena nilai probability ini lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah uji rem. Nah, ketika diuji Hausman ini yang terpilih adalah uji rem, maka harus dilanjutkan dengan uji LM. Tujuannya eh, untuk memastikan bahwa model rem ini lebih baik dibandingkan dengan CHEM. Caranya kita masukkan dulu weak, lalu estimate equation, masuk C, C, X1, X2, X3. Panel optionnya non, lalu kita oke. Nah, caranya
kita ke view, fix random effect testing, lalu permitted random effect land range multiplier. Nah, kita bisa melihat dari data ini, kita akan membaca data dari yang buat ini 0,2906. Kita lihat bahwa dalam uji Lagrange multiplier ini, jika probability-nya lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah CM. Sedangkan jika probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah uji RAM. Di sini kita lihat nilai probability-nya 0,2906, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka yang terpilih adalah uji CHAM. Nah, dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik dari data panel tersebut adalah uji CHAM. Mungkin eh, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.